Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari eh, di sini kita akan membahas tentang pengembangan prosesis tangan dan jari berbasis EMG dengan teknologi mirroring untuk pasien amputasi akibat osteomyelitis tangan sebagai tugas prostesis. Kemudian di sini ada daftar isinya, nanti ada perkenalan anggota kelompok, dahuluan, tinjauan pustaka, perancangan sistem, nanti ada metode uji dan evaluasi performansi, dan terakhir kesimpulan dan saran. Di sini anggota kelompok ada saya sendiri Nizamuddin Awal Ghifari dengan NIM 1105-2201 dari kelas TB 4601. Saya Devi Tetra Ariasti dengan NIM 1105223008 dari TB 4602. Dan saya Kiranina Fariha Sapitri dengan NIM 1105-223083 dari TB 4602. Oke, yang pertama untuk pendahuluan, penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,9 juta orang pada 2020, dengan lebih dari 310.000 diantaranya disabilitas fisik, termasuk amputasi tangan akibat osteomyelitis. Amputasi tangan mengurangi kemampuan dasar seperti menulis dan makan, serta berdampak pada kemandirian fisik dan kesejahteraan psikologis. Teknologi prostesis tangan berbasis elektromiografi atau EMG dengan mirroring memungkinkan prostesis bergerak mengikuti gerakan tangan itu pengguna, memberikan pergerakan yang lebih alami. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan fungsi motorik, tetapi juga mendukung kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ya, untuk tinjauan pustaka, yang pertama penyandang disabilitas. Pada tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sekitar 22,9 juta orang, dengan lebih dari 310.000 jiwa diantaranya merupakan penyandang disabilitas fisik. Disabilitas khususnya keterbatasan fisik ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti kecelakaan kerja, penyakit diabetes mellitus, trauma akibat kecelakaan lalu lintas, bawaan sejak lahir atau kongenital, dan penyebab lain seperti infeksi, tumor, atau gangguan pembuluh darah. Lalu yang kedua itu prostesis. Prostesis merupakan perangkat buatan yang dirancang untuk menggantikan fungsi bagian tubuh yang hilang akibat dari amputasi atau kelainan bawaan. Lalu yang terakhir, teknik mirroring berbasis EMG. Teknik ini mengacu pada pendekatan di mana gerakan tangan yang masih utuh atau intact limb ditiru atau dicerminkan oleh tangan dengan memanfaatkan sensor dari EMG. Untuk perancangan sistem, yang pertama masuk ke analisis biomekanika. Untuk rancang gerak atau ROM dari sendi-sendi tangan, yang pertama itu MCP atau metacarpophalangeal joint atau sendi metacarpophalangeal. Fleksi itu sekitar 90 derajat, ekstensi sekitar 40 derajat, abduksi dan adduksi sekitar 15 derajat. Lalu yang kedua itu PIP atau proximal interphalangeal joint atau sendi interphalangeal proximal. Untuk fleksi sekitar 130 derajat, sedangkan ekstensinya hanya 0 derajat. DIP yaitu distal interphalangeal joint atau sendi interphalangeal distal. Untuk fleksinya sekitar 90 derajat dan ekstensinya hanya sekitar 30 derajat. Kemudian untuk perancangan sistem di pemilihan material, nanti kita akan menggunakan bahan poliaktik asid atau PLA di pada bidang kesehatan. Bahan ini sangat membantu untuk pembuatan 3D printer karena kelebihannya salah satunya ada mengurangi biaya produksi. Kemudian karena konsepnya 3D print sehingga dapat menyelesaikan desain yang ingin dirancang. Eh, Namun untuk tahap pengembangan ini kita memiliki beberapa material alternatif seperti kardus, pipa, kayu, dan lain-lain. Namun eh, tetap menyerupai fungsi dari sebuah tangan prostesis. Kemudian untuk desain perangkat akan dibagi menjadi dua, yaitu perangkat keras. Pertama ada sensor EMG, ini untuk menangkap sinyal dari otot. Kemudian ada Arduino Uno untuk mengolah sinyal yang telah ditangkap oleh EMG. Kemudian ada motor servo yang nantinya akan mengatur gerakan jari tangan prostesis dan elektroda sebagai
pendeteksi sinyal dari otot untuk dihubungkan ke sensor EMG. Untuk perangkat lunak, di sini ada beberapa proses. Yang pertama ada akuisisi sinyal, akuisisi data untuk mengambil sinyal dari elektrodan EMG. Kemudian nanti hasilnya akan diproses data dengan beberapa teknik filtering seperti high pass filter, low pass filter, atau notch filter. Kemudian akan mendeteksi kontraksi otot. Jika ada kontraksi, nanti akan dilihat dari batas threshold yang telah ditentukan. Kemudian jika adanya kontraksi, kontrol servo akan bergerak dan akan dimonitoring melalui aplikasi Arduino IDE untuk monitoring dan debugging. Kemudian di sini ada bagian diagram bloknya. Eh, yang pertama ada kontraksi otot yang akan dideteksi oleh sensor EMG berdasarkan perubahan potensial listrik dari otot. Kemudian sinyal analog yang telah didapatkan akan diproses oleh Arduino dengan algoritma yang nantinya akan disesuaikan untuk mengontrol motor servo berupa sinyal PWM. Outputnya nanti akan berupa gerakan mekanik dari jari prostesis. Selanjutnya ada metode cetak dan proses fabrikasi. Yang pertama itu sebelum dicetak, kita akan melakukan desain model 3D-nya. Nah, di mana di sini menggunakan software CAD atau Computer Aided Design. Di sini model desainnya tetap mempertimbangkan anatomi biomekanika dari tangan manusia termasuk tulang metakarpal, sendi-sendi MCP, DIP, dan PIP dan fungsinya untuk menggenggam. Nah, selanjutnya itu ada pencetakan 3D printing. Nah, di mana pencetakan 3D printing ini menggunakan bahan polylactic acid atau PLA yang akan digunakan untuk mencetak komponen prostesis guna untuk menekan biaya dengan fungsi yang tepat guna. Selanjutnya itu ada post processing. Nah, di mana di sini setelah pencetakan akan dilakukan pembersihan material. Kemudian untuk penyelesaian permukaan itu maksudnya adalah eh, penghalusan permukaan si 3D printingnya. Kemudian selanjutnya itu ada perakitan untuk 3D printingnya menjadi prosesik yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya itu ada integrasi sistem elektronik. Nah, di mana sistem elektronik ini digunakan dalam perangkat sensor yang digunakan adalah perangkat sensor EMG, motor servo, dan microcontroller yang akan dipasang untuk diintegrasikan ke dalam struktur prostesis. Nah, selanjutnya itu pengujian dan optimalisasi. Nah, di mana untuk pengujian ini ada uji dimensi dan akurasi bentuk. Nah, di mana uji dimensi dan akurasi bentuk itu menyesuaikan dengan tangan si pengguna. Kemudian uji kenyamanan pengguna, di mana si pengguna nyaman menggunakan prostesisnya. Kemudian untuk uji fungsionalitas perangkat, nah di mana perangkat ini berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian untuk metode uji dan evaluasi pertemuan fancy, ada beberapa teknik pengujian. Yang pertama uji dimensi dan akurasi bentuk. Ini untuk ngebandingin hasil prosesis yang udah dicetak dengan tahapan desain asli awal. Parameter yang bisa digunain ini misal kayak toleransi kesalahan, terus kesesuaian bentuk yang signifikan, dan kriteria lainnya. Untuk uji kekuatan mekanis, ini untuk menilai ketahanan struktur material terhadap beban tarik dan tekanan yang nantinya mungkin akan dialami ketika penggunaan sehari-hari. Ini penting dilakukan untuk melihat ketahanan suatu proses tersebut ketika masa penggunaan. Kemudian ada uji kenyamanan pengguna. Penilaiannya nanti bisa secara subjektif oleh pengguna, kemudian akan dijadikan bahan evaluasi. Nanti dapat diketahui sejauh mana rancangan prosesis ini sudah memenuhi harapan kenyamanan dari pengguna. Kemudian untuk uji fungsionalitas gerakan, ini bisa dilakukan dengan gerakan mekanis utama seperti tes buka tutup jari secara berulang atau tes kekuatan genggam. Kemudian dari semua pengujian nanti akan disimpulkan apakah prosesis ini telah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau tidak, dan nanti akan disajikan secara sistematis dalam laporan sehingga dijadikan dasar rekomendasi desain lebih lanjut.
Untuk kesimpulannya, nah prostesis tangan berbasis teknologi mirroring dengan sinyal EMG ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup penyandang disabilitas akibat amputasi, terutama akibat emos, eh, infeksi tulang. Nah, di mana teknologi ini memungkinkan prostesis bergerak secara alami, meniru gerakan tangan utuh pengguna, dan memberikan dampak positif pada fungsi motorik serta kesejahteraan psikologisnya. Nah, di mana penggunaan material ramah lingkungan seperti PLA dalam pencetakan 3D juga menurunkan biaya dan memberikan fleksibilitas desain. Dengan demikian, prostesis berbasis AMG dan mirroring merupakan solusi inovatif dalam teknologi rehabilitas. Nah, di mana terdapat pula saran dari hasil penelitian ini, eh, di mana eh, yang pertama itu peningkatan akurasinya, kemudian kedua untuk pembelian material yang lebih ringan dan fleksibel, kemudian untuk integrasi sensor yang lebih canggih, kemudian penyesuaian desain dengan anatomi pengguna, kemudian uji klinis yang lebih luas. Ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.